bicara. Yeay, satu kata buat Nesha. Keren, keren. Ya, keren, keren. Keren. Ya, luar biasa. Halo Sobat Mata Bicara, senang sekali saya Melani Rau boleh jumpa dengan Sobat Mata Bicara. Dan seperti yang sudah Anda saksikan tadi, kita sudah menyaksikan penampilan luar biasa dari seorang anak muda remaja yang luar biasa bertalenta dan berinspirasi. Yuk kita bincang-bincang dengan siapakah dia? Nesha. Nesha, bisa kenalan dengan Sobat Mata Bicara. Halo Sobat Mata Bicara, perkenalkan nama saya Shanesha Aurel Selin Pijo dan biasa disapa dengan nama Nesha. Oke, ya Nesha, pada beberapa waktu yang lalu, akhir April ya, tanggal 26 April ya, Iya. Nesha sempat menjadi sorotan beribu remaja yang ada di area Sulawesi Utara. Kemarin ada acara selebrasi Pasca Remaja Sinode Gemim dan Nesha tampil di sana dengan luar biasa membawa pujian bagi Tuhan. Nesha tampil tidak hanya bagi peserta para pembina remaja dan juga remaja Gemim, tapi juga ada undangan termasuk Bapak Gubernur kita ya, Bapak ISK di sana, dan Kak Mika, Ketua KPRS, dan Ketua Panitia waktu itu Kak Richard Swalang. Nah, banyak pembina dan remaja nih yang bahkan setelah acara selesai sampai sekarang di media sosial masih ramai dengan sosok yang satu ini. Oleh karena itu saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Nesha. Nesha, apa kabar? Baik Kak. Baik, apa ini? Iya. Baik kabarnya. Oke. Kak penasaran bagaimana perasaan Nesha saat tampil di panggung selebrasi waktu itu? Karena ada begitu banyak orang ya, sampai ribuan, bahkan termasuk kepala daerah kita juga ada bersama di depan Nesha. Silakan. Jadi perasaan Nesha waktu itu pada saat mau tampil itu tentunya ada rasa gugup. Jadi pas mau tampil itu ada, ya kalau orang lihat banyak begitu, kalau mau tampil itu pasti ada gugupnya. Dan itu perdana Nesha tampil di kalau mau bilang dengan ribuan orang yang panggungnya sangat besar, itu pertama kali, jadi memang sangat-sangat gugup. Nah, terus sebelum itu Nesha merasa takut juga untuk tampil karena ada beberapa hal, salah satunya adalah persiapan Nesha yang kurang. Jadi kira-kira persiapannya itu tidak sampai 3 atau 4 hari, tidak sampai. Jadi hitungannya sekitar 2 hari lah. Ya. Nah, jadi pada saat dihubungi itu diminta untuk membawakan 3 lagu. Jadi ada 2 lagu untuk diduetkan dan 1 lagu untuk solo. Jadi pada saat dihubungi itu kan sudah sekalian sama
tata ibadah. Jadi pada waktu lihat tata ibadahnya itu ada beberapa lagu yang belum Nisha tahu. Jadi lebih tambah hektik juga. Aduh ini mau latihannya gimana gitu karena sudah sangat mepet waktunya. Dan puji Tuhan akhirnya Nisha pada saat tampil di panggung itu di acara itu Nisha bisa tampil dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tapi kalau tidak salah ya di H-1 kegiatan tersebut ada hujan ya, hujan badai boleh dibilang. Gimana gladi bersihnya, jalan atau? Nah, Nisha sudah sempat ke Manado waktu itu, jadi dihubungi gladinya itu sekitar jam 9 malam. Jadi Nisha sudah ke Manado itu sekitar jam 7 jalan setengah 8 sudah OTW ke Manado. Cuman ternyata berhalangan hujan badai, jadi gladinya tidak jadi seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan semuanya berproses. Nisha boleh tampil memukau luar biasa. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Amin. Baik, Kak Melan masih mau tanya-tanya nih. Tadi kan cerita saat manggung dalam tanda kutip ya. Apakah ada perbedaan setelah turun panggung itu dan sebelumnya? Maksud saya bukan soal gugup tadi. Maksud saya ketika Nisha sekarang walaupun sudah dikenal tapi sudah lebih banyak orang yang mengenal. Apakah mungkin ada beda perasaan Nisha atau gimana? Perasaan sebelum dan sesudah tampil, Nisha rasa sama saja. Cuman karena berhubung Nisha ada upload video menyanyi di TikTok dan itu, gimana tanggapan netizen? Ya puji Tuhan positif komennya dan juga banyak orang yang nonton sekitar ya 15 ribuan lah. Itu sebenarnya waktu dilihat viewersnya itu agak sedikit kenapa banyak sekali yang tonton. Padahal Nisha tidak berharap sebanyak itu, cuman mau sharing saja pengalaman nyanyi di seperti itu. Dan ya ditonton banyak orang itu puji Tuhan dan ya pasti banyak orang yang sudah mulai mengenal Nisha. Tapi sampai sekarang tetap rendah hati sih, Kak. Rendah hati. Keep humble. Baik, Nisha, boleh cerita gimana? Saya sebut saja perjalanan karir, boleh? Mungkin cerita dari kecil atau memang tiba-tiba sudah tahu nyanyi atau? Silakan, boleh share. Jadi tahu nyanyinya itu kalau tidak salah kelas 3 SD sih saya ingat Nisha. Jadi sebelum kelas 3 SD itu Nisha belum tahu kalau Nisha belum bisa nyanyi. Nisha masih kayak dipanggil-panggilnya untuk hal yang lain, misalnya nari atau jadi konduktor di paduan suara begitu. Jadi kayak ada yang mandu itu. Nah, Nisha di bagian itu waktu SD kelas 1 sampai 2 sama di TK. Nah, waktu kelas 3 SD Nisha itu pindah sekolah dan sudah mulai mengeksplor diri. Jadi tiba-tiba suka nyanyi, udah mulai nyanyi itu di kamar mandi. Jadi kalau sobat bicara mau coba nyanyi, mau coba nyanyi boleh coba dari kamar mandi. Nah, itu coba-coba nyanyi dari kamar mandi, terus sudah mulai berani tampil di muka umum, di depan umum itu peralihan ke kelas 4. Jadi sudah mulai coba untuk nyanyi di gereja waktu itu, dan ada beberapa kesempatan yang bisa Nisha dapatkan untuk pelayanan di gereja waktu masih SD. Nah, waktu kelas 5 itu ada audisi untuk ke FLS 2N Bintang Vokalia. Jadi Nisha coba untuk ikut audisi itu dan puji Tuhannya terpilih jadi salah satu utusan dari sekolahnya Nisha. Seperti itu. Nah, prosesnya itu Nisha waktu itu belum latihan vokal, belum les vokal. Jadi masih otodidak sendiri, masih latihan sendiri. Nah, Nisha itu dipandu atau ditemenin sama guru. Jadi ada salah satu guru di situ yang melatih ya. Masih SD atau sudah SMP? Masih SD. Karena waktu itu kan masih kecil, jadi belum tahu banyak hal tentang dunia nyanyi, dunia musik. Jadi baru sekedar nyanyi-nyanyi begitu. Tapi sudah ada guru yang coba untuk kasih latihan ke Nisha. Dan waktu lomba
kalau tidak salah seingat Nesha antara juara 2 atau juara 3. Nah, tapi yang diutus ke provinsi itu cuma juara 1, jadi Nesha belum dapat kesempatan ke sana. Nah, waktu SMP, Nesha juga coba ikut ajang-ajang nyanyi, misalnya event-event lomba-lomba solo, lomba-lomba nyanyi itu Nesha coba ikut, dan ada beberapa prestasi yang bisa Nesha raih sih, kayak ada event Natal yang lomba solo itu Nesha kalau tidak salah dapatnya juara 2. Juara 2 itu kalau tidak salah diselenggarakan oleh Minahasa Utara, Minut. Eventnya Nisha cuma ingat dari Minut, dan bisa itu umum jadinya. Jadi Nisha bisa dapat kesempatan juara 2. Dan SMP juga ikut FLS 2N, Vita Vokalia. Dan ya, jadi utusan sekolah. Waktu itu dapatnya peringkat 1. Itu peringkat pertama. Tadi kan keren, sekarang 2 shot ya. 2 shot. Dahsyat. Ya, lanjut Nesha. Nah, setelah dari SMP itu ada kendala di bagian, kan kalau dari kota itu akan juara peringkat 1-nya mau diutus ke provinsi. Tapi berhubung COVID, jadi audisinya online. Nah, pada saat audisi online, Nisha mengalami kendala di bagian suara. Ada mengalami serak begitu, jadi tidak all out pada saat audisi itu, jadi tidak sempat lolos ke provinsi. Nah, waktu SMA, kita lanjut ke SMA, Nisha juga ikut FLS 2N lagi. Nah, FLS 2N-nya itu kalau di kota Nisha dapat peringkat 2. Di peringkat 2. Nah, audisinya itu online juga, kirim video. Nah, waktu mau ngirim videonya itu sebenarnya enggak planning, jadi antara ikut dan mau tidak ikut. Jadi Nisha kirim videonya sudah H-1 pengumpulan, jadi kayak tidak all out lah ya. Terus suaranya serak, tapi berkat kemudahan Tuhan, Nisha boleh lolos dan dapat juara 2, dan akhirnya diutus ke provinsi, dan waktu di provinsi dapat peringkat 3 gitu. Setelah itu, setelah FLS 2N, Nisha baru tahun terakhir, tahun 2024, Nisha ikut ajang PSR, Pesta Seni Remaja Sinodo Gemi, di bagian bintang Vokalia Taruna, dan puji Tuhannya, Nisha boleh dapat peringkat 1 di situ. Yeay, apalagi ya, keren, dahsyat sudah cantik. Cantik. Baik Sobat Mata Bicara, senang sekali beragam rentetan prestasi daripada Nesha sudah kita dengar. Mungkin karena sudah terlalu banyak, ada yang dia lupa ya. Mungkin ada yang dia lupa karena bukan kebetulan saya juga sudah mengenal Nesha cukup lama, dan salah satu pembina remajanya ya. Nah, Nesha lupa kemarin ikut remaja teladan di wilayah. Nesha salah satu remaja teladan di wilayah kami, Tomohon 1. Dan juga kalau di tingkat sekolah kan ada yang se-Indonesia. Kemarin kan Nesha ikut apa itu? Kalau tidak salah dapat juara juga kan? Oh, kalau itu jadi di sekolahnya Nisha ada ya, Nisha sekolah di SMA Lentera Harapan Tomohon. Nah, jadi di sekolah itu ada bukan ajang sih, kayak ada salah satu ciptaan. Jadi mau cipta lagu tema. Jadi di yayasan itu kalau SLH sama SDH itu satu se-Indonesia kan? Se-Indonesia kita coba buat ciptain lagu tema. Dan di sekolahnya Nesha ada beberapa tim. Nesha di tim yang berhasil untuk jadi perwakilan sekolah untuk dipakai lagunya di lagu tema se-Indonesia. Dari Tomohon bisa mengudara se-Indonesia, dan lagu itu ciptaan Nesha bersama teman-teman. Iya, sama teman-teman. Jadi bukan hanya dalam hal vokal saja, Nesha juga sudah ada cipta lagu berarti ya. Nah, ya, sama teman-teman juga. Ya, nanti talentanya dikembangkan dan pasti akan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Boleh tanya nih, Nesha, siapa yang paling berperan di balik karirnya Nesha ya?
Ya, sebenarnya yang paling berperan penting itu Nesha bisa ikut ajang-ajang, bisa dikembangkan talentanya itu karena mama sama papa yang support dari Tepuk kecil. tangannya di sini di studio Mata Bicara hadir mama papanya. Ada. Selamat dan mantap mama papa dan pasti komunitas lain ya, Hmm. sekolah. Mungkin Sekolah, kemarin bilang ada ikut sanggar-sanggar Iya, juga ya. sanggar-sanggar. Guru les, para les. pengajar, para pembina. Ya, termasuk kita lihat di sini bahwa tidak hanya pendidikan formal yang boleh membawa Nesha sampai ke sini, semua berkat kemurahan Tuhan dan karena Nesha aktif nih ya untuk berbagai komunitas-komunitas lainnya sehingga Nesha boleh ada seperti ini. Luar biasa, sangat menginspirasi ya Nesha. Nah, kalau boleh tahu apakah Nesha pernah ikut ajang idol gitu? Sebenarnya Atau mungkin pencarian iya. bakat lainnya? Kalau pencarian bakat mungkin event-event kayak sejauh ini yang di luar event resmi atau pakai PSR atau ajang sekolah itu pernah kayaknya sekali kalau tidak salah itu cuman ajang event yang Natal itu yang diselenggarakan sama pihak dari Minot. Ya cuman itu sih sekali. Cuman untuk sebenarnya tahun lalu mau coba untuk ikut idol. Tapi tapi Belum ya, berhubung masih sekolah, masih Oke. padat-padatnya sama tugas begitu dan tidak juga idolnya tidak buka audisi di Kota Manado. Jadi susah untuk menjangkau seperti itu. Berikut barangkali ya Iya. sambil Nesha semakin mempersiapkan diri nih ya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Nesha, kalau boleh tahu nih mimpi terbesar jika nanti suatu saat ada stage ya, ada panggungnya, mau sepanggung dengan siapa ini Nesha? Kalau mau sepanggung sama Kakak Liodra. Jangan lupa ajak di Mata Bicara kalau nanti ketemu Liodra. Ya luar biasa ya, pasti menginspirasi ya. Ya sama seperti Sobat Mata Bicara yang pasti terinspirasi ketika menyaksikan bincang-bincang kita di saat ini. Cita-citanya nih siapa ini? Jadi cita-citanya bukan melenceng sih, jauh dari menyanyi. Jadi cita-citanya Nesha mau jadi diplomat. Wow, kaget juga ya. Karena sosial, jadi gitu ya. mau Jadi, arah ke sana. ini Nesha kan sudah tadi kan habis dari acara sekolah ya baru Iya. ke sini. Kalau nggak salah acara graduation ya. Oh iya, sudah mau graduation besok. Jadi tadi itu gladi. Jadi selamat ya Nesha, sebentar lagi akan menyelesaikan studi di level SMA. Iya. Dan sebentar lagi sudah mau jadi mahasiswa nih ya. Kami berdoa, berharap yang terbaik buat Nesha. Karirnya sebagai diplomat, kita lihat diplomat dari Tomohon ya. Amin, Nesha dan sekaligus juga kami menantikan untuk ada di stage idol atau apa gitu Nesha ya. Boleh? Oke. Ya, tadi kita sudah mendengar cerita sukses ya. Nanti kita kembali ke suksesnya juga. Tapi di situ Nesha melalui proses yang panjang ya, melalui banyak kursus, banyak harga yang dibayar, termasuk mungkin cerita ada mungkin pengalaman unik atau lucu karena saya kemarin flashback ya. Ini bukan untuk apa ya, tapi untuk cerita supaya tahu juga Nesha melalui sebuah proses namanya. Beberapa tahun lalu saya lupa masih tingkat media, Nesha ikut lomba PSR. Iya. Bagus sekali tapi ternyata kami bukan kecewa tapi wah ternyata ada miss di situ ya, ada kesalahan sedikit soal lirik ya Nesha ya. Soal lirik di situ. Jadi Sobat Mata Bicara buat Anda mungkin yang mungkin di panggung sempat ada yang nervous, ada yang lupa. Kalau Nesha bukan lupa lirik, jadi cuma salah lirik satu kata. Walaupun artinya sama, tapi karena pakai teks ya, jadi bagi juri itu sudah penilaian yang fatal. Nah, buat Sobat Mata Bicara mungkin yang punya pengalaman sejenis atau mungkin lebih buruk daripada itu, jangan kecewa, jangan bersedih hati, karena buktinya seperti Nesha saat ini, ya sudah melalui proses-prosesnya itu dan dia boleh sukses seperti saat ini. Kami menunggu, sangat-sangat menunggu panggung berikut bersama
Liodra. Iya, luar biasa Nesya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Mata Bicara? Hal yang mau disampaikan ke Sobat Mata Bicara, mungkin untuk kalian yang ingin meraih cita-cita, yang ingin meraih harapan kalian, akan ada banyak sekali proses yang akan kalian hadapi, tantangan yang kalian hadapi, tapi kunci kita bisa ada di titik sukses, ada di titik bisa jaya begitu karena pertolongan Tuhan tentunya. Jangan lupa untuk terus berharap kepada Tuhan. Kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, usahakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan juga, itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Begitu. Iya, luar biasa pesan daripada Nesya, Sobat Mata Bicara. Nah, saya punya satu pantun nih buat Nesya. Yang tadi dibalas cakep ya. Oke, Kak. Di sini pohon manggis, di sana pohon cemara. Cakep. Cakep. Terimalah persembahan ekstra menutup acara spesial for Sobat Mata Bicara. Hari Nesya, boleh silakan Iya, Kak. mendekat ke piano.